Kembali bersama Mbak Puan Maharani dalam DBS To The Point. Mbak Puan, ini beberapa bulan terakhir atau 1,5 hampir 15 bulan pemerintahan Jokowi banyak sekali survei. Ada survei kinerja pemerintahannya, ada survei tentang citra Jokowi, ada citra pemerintahan, tapi ada soal kepuasan publik terhadap pemerintahan ini di berbagai bidang. Ini ada beberapa angka yang menarik untuk saya. Jadi kalau dilihat hasil survei ini, dari Januari 2015, April 2015, Juli 2015, Oktober 2015, politik itu kinerjanya boleh dianggap bagus. Lalu kemudian hukum rendah. Lalu kemudian ekonomi juga rendah. Kemudian kesejahteraan sosial itu termasuk tinggi, setingkat dengan bidang politik. Apakah terasa bahwa memang ada kemajuan untuk Anda? Saya belum bisa mengatakan bahwa terasa ada kemajuan. Namun dalam 1 tahun pemerintahan ini, salah satu program prioritas dari pemerintahan ini adalah bagaimana kemudian kesejahteraan rakyat itu memang bisa kita perhatikan lebih dari sebelumnya. Jadi memang concern dari salah satu concern dari pemerintahan ini atau perhatian khusus ini adalah bagaimana kemudian rakyat bisa merasakan implementasi dari hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan. Kuncinya adalah bagaimana pemerintahan ini kuncinya implementasi dari hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan. Ini kan ada beberapa soal yang langsung ya Mbak. Ini ada soal pendidikan dengan kartu pintar kan. Ada kesehatan dengan kartu sehat. Ini dua hal yang implementasinya harus jelas. Ya, betul, setuju. Dan kita berusaha untuk melakukan itu dengan baik dan benar. Dalam artian, kami menginginkan bahwa dengan adanya data yang terintegrasi di antara kemudian Kemensos, Kemendagri, kemudian Kementerian Kesehatan dan beberapa BPS juga khususnya itu kita bisa mempunyai satu data yang terintegrasi, kemudian sehingga validitas dari data itu memang kemudian tidak seperti yang lalu-lalu. Terus terang saja bahwa data terakhir BPS itu yang terakhir kami miliki adalah pada tahun 2011. Sehingga begitu pemerintahan ini kemudian dilantik, kami harus menggunakan data BPS tahun 2011 yang terus terang saja kemudian tidak terintegrasi dan kemudian belum bisa dimatchingkan dengan kementerian lembaga yang lain, sehingga memang banyak hal yang harus kami perbaiki di lapangan. Namun insya Allah ke depannya kami berusaha untuk bisa mengintegrasikan semua data ini dengan data-data yang ada dari semua kementerian, sehingga memang penerima-penerima itu adalah orang-orang yang memang berhak menerima. Jadi tidak sekedar data palsu, data yang tidak akurat, lalu kemudian asal ibu senang dilaporkan begitu kan? Dan bahwa kemudian ada yang salah, tentu saja akan kita cabut kembali untuk diberikan kepada yang berhak. Namun yang perlu diketahui juga bahwa kami tidak bisa memberikan, atau pemerintah negara tidak bisa memberikan hal tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia, karena memang ada keterbatasan berkaitan dengan anggaran dan lain-lain, sehingga memang negara harus hadir, negara wajib hadir, namun ada hal yang sesuai dengan mekanisme yang harus dilakukan. Namun intinya adalah kami berharap bahwa ke depan ini bukan hanya negara memberikan, namun kami berharap bahwa ada satu solusi di mana rakyat itu memang bisa bersama-sama dengan pemerintah dan negara untuk bisa membangun bangsa ini ke depan. Mbak Puan, tapi memang di tempat Anda itu saya lihat ada Menteri Khofifah dan Prawansa yang rajin bawah. Ada Menkes, Nila Muluk, lalu kemudian ada Anies Baswedan di Diknas, kemudian ada Menteri Agama, lalu kemudian yang berkaitan dengan kartu sehat, ini kan Menteri Kesehatan. Dengan koordinasi Anda semua berjalan? Alhamdulillah sekarang semuanya berjalan dengan baik. Koordinasi kemudian sinergi bisa kami lakukan secara maksimal, dan tentu saja dengan koordinasi dan sinergi serta kerjasama yang baik ini, etos kerja tadi dan integritas yang ada, saya merasakan bahwa kami mempunyai satu visi dan misi yang sama untuk paling tidak kewajiban dan tanggung jawab berkaitan dengan perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat itu memang harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi Anda merasa punya tim yang bagus?
Alhamdulillah ya. Karena kalau tidak juga tidak sejalan dengan revolusi mental, bukan? Betul, itu sepakat sekali. Jadi yang diharapkan Mbak Puan, ini ada memes yang beredar. Jangan sampai kemudian revolusi mental itu menjadi revolusi yang mental. Semoga itu tidak terjadi dengan dukungan dan bantuan serta gotong royong dari semua pihak dan seluruh rakyat Indonesia. Mbak Puan, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih banyak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Mbak Puan Maharani. Soal revolusi mental, kalau lihat atau dengar penjelasannya, rupanya itu berkaitan dengan otak kita, kepala kita, dan hati kita. Itu mindset. Dan itu kemudian menjadi roh kita sebagai sebuah bangsa atau sekelompok masyarakat yang bernama Indonesia ini. Dan menurut Mbak Puan, seperti yang saya dengar, ini harus berjalan terus-menerus dan dalam waktu yang sangat panjang sepanjang bangsa ini ada. Kadang-kadang kita merasa malu, sering kecewa, sering marah karena hal-hal yang kita buat sendiri dan karena kesalahan mindset kita sendiri. Saya harap Anda bisa mendapatkan pelajaran atau manfaat dari perbincangan ini. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya.